Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di Oswald Tarot. Di sini saya akan melakukan reading mengenai perasaan dia terhadap Aquarius di bulan Desember tahun 2020. Bagi kamu-kamu Aquarius yang ingin tahu perasaan dia, seseorang yang sedang sangat-sangat kamu fokuskan, atau seseorang yang sedang sangat-sangat kamu pikirkan, atau seseorang yang sedang berdealing dengan kamu bisa coba tonton video ini sampai selesai. Oke, di sini saya akan coba shuffle kartunya terlebih dahulu ya untuk Aquarius. Perasaan dia terhadap Aquarius di bulan Desember tahun 2020. Perasaan dia terhadap Aquarius di bulan Desember tahun 2020. Jatuh ke bawah. Oke. Oke Aquarius, di bottom of the deck di sini ada Ace of Swords. Kemudian saya akan ambil juga dari Chakra Wisdom ya untuk Aquarius. Perasaan dia terhadap Aquarius di bulan Desember tahun 2020. Perasaan dia terhadap Aquarius di bulan Desember tahun 2020. Oke. Di sini ada kartu balance ya. Oke Aquarius, kita buka dulu ya kartunya satu persatu. Di sini ada kartu The Tower. Kemudian ada kartu Judgment. Lalu ada kartu Knight of Cups. Kemudian ada kartu Nine of Cups. Kemudian ada kartu The Hermit. Lalu ada kartu Nine of Swords. Lalu ada kartu Seven of Cups. Dan ada kartu The Lovers. Oke. Aquarius. Aquarius, mungkin kamu berdealing dengan Libra, Gemini, Aquarius, Scorpio, Aries, Scorpio, Cancer, Pisces, Scorpio, lalu ada Virgo, kemudian ada Gemini ya. Yang paling kuat di sini ada Scorpio, Aries, Scorpio, lalu ada Virgo dan Gemini ya, tetapi tidak selalu berpatokan kepada zodiak. Bisa saja zodiak itu hanyalah suatu energi ya. Di bottom of the deck di sini ada kartu Ace of Swords ya. Aquarius sepertinya dia melakukan tindakan pemikiran yang begitu berani ya untuk memulai sesuatu hal di sini ya. Sepertinya memulai suatu hubungan yang baru gitu ya. Entah ini masih berhubungan dengan kamu atau memang sudah berakhir ya. Di sini ada The Tower karena ada kekacauan hubungan atau ada konflik yang membuat hubungan ini menjadi kacau atau menjadi tidak baik lagi gitu ya. Jadi ada permasalahan yang merusak hubungan ini, entah itu komunikasinya atau bahkan perpisahan di sini, atau bisa juga belum berpisah tetapi sudah sangat kacau gitu ya. Di sini ya, kekacauan yang terjadi ini di dalam hubungan kalian yang sangat-sangat merusak hubungan ini ya, dia menjadi seseorang ya, dia bertransformasi lagi menjadi seseorang yang lebih baik lagi, di mana dia lebih banyak mengintrospeksi diri dan memperbaiki diri ya, di sini menjadi seseorang yang bijaksana dan lebih dewasa. Tetapi memang mungkin kekacauan ini dikarenakan
dia ingin terbebas dari kamu gitu ya. Sebelumnya dia ingin terbebas dari kamu, tetapi ternyata kebebasan yang dia inginkan itu ternyata membuat dia gelisah, khawatir, dan merasa takut gitu ya di sini. Bahkan kebebasan yang dia harapkan itu di sini membuat dia kepikiran atau menjadi beban pikiran bagi dia di sini ya. Karena kenapa dia ingin bebas? Mungkin sebelumnya karena dia ingin menawarkan cintanya gitu ya kepada ya dia seperti banyak pilihan gitu kalau dalam soal asmara ya di sini. Dengan hadirnya kartu Knight of Cups dan Seven of Cups, dia ingin meraih seseorang lain ya yang sebagai pilihannya itu. Dia menawarkan cinta kepada orang lain selain kamu karena memang pilihannya itu banyak kalau dalam soal asmara dia ya. Dan ini juga yang membuat dia terlihat berani ya. Jadi mungkin di dalam suatu hubungan ya antara kamu dan dia dengan beraninya menawarkan cinta kepada pihak lain gitu ya. Kepada pihak lain gitu ya. Dan itu yang merusak hubungan antara kalian berdua gitu ya di sini. Kemudian di sini ada Nine of Cups ya. Mungkin sebelumnya dia berharap dia bisa merasa puas dalam suatu hubungan. Dia berharap dia bisa membahagiakan dirinya ya ketika dia bisa mendapatkan cinta dari orang lain gitu ya selain kamu. Tetapi ternyata yang dia dapatkan bukan kebahagiaan ya, tentunya malah kesedihan ya, malah kehancuran hubungan, malah kekhawatiran, kegelisahan di sini ya, beban pikiran ya di sini. Dan dia menyadari kalau sebetulnya dari banyaknya pilihan yang ada di dalam kehidupannya ya dalam soal cinta, sebetulnya kamulah seseorang yang dia cintai, ada the lovers ya. Kamulah cinta sejatinya, kamulah satu-satunya yang dia patut cintai, bukan orang-orang lain atau orang-orang yang pilihan banyak itu gitu. Jadi sebetulnya pilihan banyak itu hanyalah suatu ujian dalam hubungan, bukan cinta sejati atau bukan kebahagiaan yang hakiki gitu ya di sini. Jadi sebetulnya cinta sejati dan kebahagiaan hakikinya itu ada di kamu gitu ya di sini. Aquarius. Jadi sepertinya ini pembelajaran untuk dia ya bahwa dalam soal hubungan sebaiknya dia setia dan mensyukuri apa yang dia miliki gitu ya. Dan dia juga menjadi lebih dewasa, ada nilai-nilai hidup ya, ada semesta yang ingin sampaikan gitu ke dia berkaitan dengan kesetiaan gitu ya, berkaitan dengan rasa syukur gitu ya. Dan dengan hadirnya kartu Judgment ini juga sepertinya dia ingin membebaskan permasalahan ini dengan meminta maaf terhadap kamu gitu ya, saling memaafkan ya antara kamu dan dia. Dan ini juga kenapa dia bukan bahagia yang dia dapatkan ketika dia menawarkan cinta kepada pihak lain, malah kesedihan karena ini juga ada hukum karma ya untuk dia dengan hadirnya kartu Judgment. Ini hukum alam ya, ketika dia kurang bersyukur gitu ya, ketika dia malah mengkhianati hubungan, justru dia yang malah tersakiti gitu ya. Kemudian di cakra wisdom di sini ada balance ya, keseimbangan. Jadi di dalam hubungan itu diperlukan keseimbangan ya. Jadi tetap waspadalah ya terhadap tipuan-tipuan ya yang justru membuat hubungan menjadi tidak seimbang gitu ya. Jangan tertipu dengan keinginan diri sendiri gitu ya. Jangan tertipu dengan harapan-harapan keinginan diri sendiri gitu. Jadi keseimbangan di mana setia ya, ketika pasangan setia kita juga harus menyeimbanginya dengan kesetiaan gitu. Di mana ketika pasangan mencintai kita dengan tulus, kita juga menyeimbanginya dengan mencintai dengan tulus agar kita dapatkan keseimbangan di dunia ini, agar kita dapatkan kebahagiaan di dunia ini ya. Jangan sampai tertipu ya dengan keinginan diri sendiri sehingga keseimbangan itu tidak didapatkan ya. Dan ketika keseimbangan itu tidak didapatkan, tentunya ya kebahagiaan juga tidak didapatkan gitu. Jadi tetap waspada terhadap tipuan-tipuan keinginan diri sendiri ya. Tidak semua keinginan diri kita itu baik gitu ya. Tidak semua keinginan diri kita itu baik ya. Jadi keinginan yang baik itu yaitu keinginan yang memang dilakukan dengan cara-cara yang baik dan hal-hal yang baik pula gitu, bukan dalam jadi keinginan yang
tidak baik itu ya tentunya didapatkan dengan cara yang tidak baik itu juga tidak baik. Jadi di keinginan diri sendiri itu ada dua ya, ada yang baik dan tidak baik. Tentunya kita harus menyeimbangi diri untuk menjalankan keinginan yang baik ya. Kalau misalnya keinginan tidak setia tentu jangan diikuti gitu. Kalau misalnya keinginan kurang bersyukur atau tidak mensyukuri apa yang kita miliki tentunya jangan diikuti gitu ya. Di sini nilai-nilai hidup itu yang ingin semesta sampaikan kepada dia gitu ya. Jadi memang dia menyadari kalau kamulah cinta sejatinya. Oke. Cukup ya untuk readingan perasaan dia terhadap Aquarius di bulan Desember tahun 2020. Semoga yang baik-baiknya resonate. Tetap sabar dan semangat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ada perkataan yang menyinggung kalian. See you next time. Bye-bye.